Baik, soalnya kan kita juga, banyak nih, di sekitaran kita banyak dikatakan orang tua tuh ada orang bisa punya anak tapi, sulit untuk, apa ya, Menjadi orang tua. mengatur anaknya gitu, bisa dikatakan seperti gagal gitu, Kak, ya? Mhm. Iya, kalau saya lebih suka memilih istilah belum berhasil ya, daripada Oh, ya. gagal ya. Karena proses, parenting, proses pengasuhan itu kan jangka panjang ya. Ketika kita tidak berhasil di satu titik, bisa jadi kita dalam proses pembelajaran, kita akan menemukan keberhasilan di titik yang lain gitu ya. Sebab kalau kita nanti, merasa sudah gagal di awal, kita kehilangan semangat, energinya jadi berkurang, kesana kesananya kita udah baterainya udah habis gitu ya, padahal panjang sekali parenting itu prosesnya, Mbak Dila. Oke, Oke. Kak, Mhm. sebenarnya parenting itu apa sih? Buat Tribuners nih yang belum tahu gitu, bisa Oke. dijelaskan, Kak? Iya, parenting sih ya, parent parent itu kan sebuah ilmu ya, yang ilmu mengenai orang tua atau keorangtuaan gitu. Apa sih tepatnya? Ya kurang lebih yang berkisar tentang masalah pengasuhan ya, parenting itu. Nah, tapi kita harus paham juga bahwa di dalam parenting itu pengasuhan itu yang seperti apa? Karena banyak orang tua di luar sana yang merasa sudah mengasuh dengan baik ya, memberikan, makanan yang bergizi dari sejak lahir bahkan ya, dari sejak hamil mungkin sudah diberi nutrisi yang baik, kemudian menjadi lahir, bayi, kemudian balita dan seterusnya, tentunya kita orang tua memberikan nutrisi yang baik, itu juga pengasuhan ya, diasuh dengan baik, memberikan lingkungan yang baik ya, memberikan sekolah atau pendidikan atau barangkali dicarikan, sengaja mencari rumah yang kompleksnya itu sehat, barangkali itu juga termasuk parenting gitu ya. Atau ditemukan atau diasuh, mencari pengasuh entah babysitter atau orang tua yang juga paham tentang, psikologi perkembangan anak misalnya, itu juga bagian dari pengasuhan gitu ya. Jadi parenting itu sendiri luas, gitu ya. Tapi supaya nggak bingung, saya bagi 2, bukan bagi 2 sih, ibaratnya saya kategorikan lah ya, bahwa yang di dalam parenting itu ada pengasuhan, ada pola asuh. Mmm. Nah, ini 2 hal yang, kadang suka, teman-teman Tribuners atau mungkin di luar sana tidak tahu bedanya ya, beda tipis, apa sih pengasuhan gitu, apa sih pola asuh. Rasanya anak saya sudah diasuh dengan baik, dengan pengasuhan yang baik kayak tadi ya, sudah diberikan nutrisi yang baik, lingkungan yang baik, pakaian yang baik, gizi yang luar biasa gitu ya, kemudian alat-alat edukatif yang baik, itu banyak, para Tribuners di luar sana barangkali yang sudah melakukan itu. Tetapi di dalam parenting ada unsur lain yang disebut pola asuh. Jadi pengasuhan dan pola asuh itulah parenting gitu. Jadi kalau hanya, pengasuhan saja, itu, masih masih hanya sebagian saja yang bisa jadi sudah dilakukan oleh para orang tua. Nah, sekarang sisi pola asuhnya mungkin yang dalam obrolan kita kali ini dengan para Tribuners yang akan kita tekankan supaya nggak bingung. Karena apa? Karena bedanya pengasuhan dan pola asuh, kalau pengasuhan itu lebih kepada skill-skill seorang anak untuk bertumbuh kembang menjadi anak ya, menjadi seorang anak yang sehat, yang baik gitu ya. Yaitu, secara fisik, kemudian secara, emosional juga melatih komunikasi supaya anak bisa bicara, itu kan juga pengasuhan ya. Iya. Mengucapkan kata-kata yang bisa dimengerti oleh orang lain, melakukan tugas-tugas yang dia harus bisa sendiri gitu ya, itu juga bagian dari, pengasuhan. Nah, ada lagi yang, sifatnya lebih dekat ke pembangunan karakter atau kepribadian atau, kesehatan mental, yaitu yang disebut dengan pola asuh, gitu. Jadi, yang bisa dibedakan ya sekarang ya, kalau tadi yang Iya. sifatnya fisikal ya, nampak gitu. Nah, kalau yang pola asuh itu secara fisik tidak nampak, tetapi nanti dia akan muncul sebagai karakter. Iya. Nah, itu Mbak Adila yang nanti Membentuk karakter ke depannya lebih betul, gimana ya, sesuai betul. arahan dari orang tuanya seperti itu? Ya, jadi kan kita kan kalau orang tua kan pengennya semua yang serba baik ya tentunya ya. Iya. Jadi pengen anak yang, sehat iya, ganteng atau cantik, kemudian pintar, selain itu juga sopan, ramah, rajin, suka menolong, ya pokoknya, semua karakter-karakter baik kan
inginnya orang tua seperti itu ya, ada pada diri anak. Cuma ya itu tadi, kadang-kadang mereka mengasuh dengan baik tapi lupa dengan pola asuh apa yang seharusnya dibangun sejak kecil gitu ya. Karena pola asuh itu nggak bisa dadakan teman-teman Tribuners ya. Jadi nggak bisa kita nanti aja deh kalau anaknya udah agak gedean atau udah sekolah baru kita bangun pola asuh. Kalau sekarang mah ya yang penting makan, yang penting sehat, nggak sakit gitu. Itu tidak bisa begitu. Sebab pola asuh ini yang sesungguhnya belajar adalah orang tuanya Mbak Adila. Ya. Jadi Iya, para tribuners di sini yang mungkin sedang menyaksikan sharing ini inilah sesi kita yang orang tua yang belajar ya. Karena bukan anak yang belajar tapi kita harus belajar duluan supaya anak-anak nanti kita pendampingan ke anak-anaknya jadi lebih baik gitu oh, Mbak. iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.